Ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe serangga yaitu Volbeat dan Illumise, Pokemon bertipe daun atau racun yaitu Bedew beserta evolusinya, Pokemon bertipe racun yaitu Gelpin beserta evolusinya, dan ada Pokemon bertipe air atau kegelapan yaitu Karpana beserta evolusinya. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe api atau tanah, Pokemon bertipe telepati, Pokemon bertipe api, dan Pokemon bertipe normal. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Wailmer. Wailmer ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon paus bola. Dalam Pokédex, Wailmer ini berada di nomor urut 320. Wailmer memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 130,0 kg. Wailmer ini memiliki kemampuan tidak sensitif. Pokemon menjadi tidak peduli sehingga tidak mempan dirayu atau diejek. Wailmer juga memiliki kemampuan kerudung air. Pokemon diselubungi dengan cadar air yang mencegah Pokemon terbakar. Wailmer menarik perhatian yang lain dengan cara menyemburkan air laut yang diminumnya melalui lubang hidung di atas matanya. Pokemon ini memakan 1 ton wisi-wasi setiap hari. Ketika meminum banyak air laut, tubuh Wailmer ini dapat memantul bagai bola. Tiap hari memakan 1 ton makanan. Wailmer sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, seed pointnya ini bernilai 8, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Wailmer ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Wailord. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Wailord. Wailord ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon paus apung. Wailord ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Wailmer. Dalam Pokédex, Wailord ini berada di nomor urut 321. Wailord memiliki tinggi 14,5 meter dan berat 398,0 kg. Wailord ini memiliki kemampuan tidak sensitif. Pokemon menjadi tidak peduli sehingga tidak mempan dirayu atau diejek. Wailord juga memiliki kemampuan kerudung air. Pokemon diselubungi dengan cadar air yang mencegah Pokemon terbakar. Wailord mengempaskan tubuh besarnya ke atas ombak, melahirkan gelombang yang dapat membuat lawannya KO. Populer karena ukurannya yang sangat besar. Wisata dapat mengamati Wailord merupakan aktivitas wisata populer di berbagai daerah. Wailord sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, seed pointnya ini bernilai 10, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe api dan tanah nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Numel. Numel ini merupakan Pokemon bertipe api dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kebas. Dalam Pokédex, Numel ini berada di nomor urut 322. Numel ini sendiri memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 24,0 kg. Numel memiliki kemampuan tidak sensitif. Pokemon menjadi tidak peduli sehingga tidak mempan dirayu atau diejek. Numel juga memiliki kemampuan sederhana, menggandakan perubahan statistik yang diterima Pokemon. Numel ini sangat bebal dan bahkan tidak merasa apapun jika ia dipukul.
Namun, ia tidak bisa menahan rasa lapar sesaat pun. Tubuh Pokemon ini berupa kuali yang berisi magma yang mendidih. Numel ini menyimpan magma bersuhu 1200 derajat Celcius di dalam tubuhnya. Jika terkena air, magma tersebut akan mendingin dan mengeras. Jika hal itu terjadi, tubuh Pokemon ini akan menjadi berat dan gerakannya melambat. Numel ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Numel ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Kemerap. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Kemerap. Kemerap ini merupakan Pokemon bertipe api dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon erupsi. Kemerap ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Numel. Dalam Pokédex, Kemerap ini berada di nomor urut 323. Kemerap ini memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 220,0 kg. Kemerap memiliki kemampuan gira magma. Pokemon diselubungi dengan magma panas yang mencegah Pokemon menjadi beku. Kemerap juga memiliki kemampuan batu keras, mengurangi kekuatan serangan super efektif yang mengenai. Kemerap ini memiliki gunung api di dalam tubuhnya. Magma bersuhu 10.000 derajat Celcius mengalir di dalam tubuhnya. Kadang-kadang, gundukan di punggung Pokemon ini meletus dan memuntahkan magma yang super panas. Punuk Kemerap ini dibentuk dari perubahan tulang-tulangnya. Kadang-kadang punuk-punuk tersebut memuntahkan magma cair. Pokemon ini meletus ketika marah. Kemerap sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe api nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Torkoal. Torkoal ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon batu bara. Dalam Pokédex, Torkoal ini berada di nomor urut 324. Torkoal ini memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 80,4 kg. Torkoal memiliki kemampuan kemarau, mengubah sinar matahari menjadi sangat terik ketika Pokemon memasuki pertarungan. Torkoal juga memiliki kemampuan asap putih. Pokemon dilindungi oleh asap putih yang mencegah Pokemon lain menurunkan statistiknya. Torkoal membakar batu bara di dalam tempurungnya untuk memperoleh energi. Saat dalam keadaan bahaya, Pokemon ini menyemburkan jelaga hitam. Tambang batu bara yang tidak lagi digunakan ditinggali oleh banyak Torkoal. Mereka terus menggali batu bara. Torkoal sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya ini bernilai 9, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 2. Torkoal ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe telepati nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Spoing. Spoing ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon memantul. Dalam Pokédex, Spoing ini berada di nomor urut 325. Spoing ini memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 30,6 kg. Spoing memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Spoing juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan Ice berkurang setengah. Spoing melompat-lompat menggunakan ekornya. Guncangan dari pantulannya digunakan oleh jantungnya untuk memompa darah. Pokemon ini tidak dapat berhenti melompat karena jantungnya akan berhenti jika ia berhenti melompat. Spoing ini memiliki sebuah mutiara di atas kepalanya. Mutiara ini berfungsi untuk memperkuat kekuatan psikokinesis Pokemon ini sehingga ia selalu mencari mutiara yang lebih besar.
Spoing sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 1, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Spoing ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Grumpig. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Grumpig. Grumpig ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon manipulasi. Grumpig ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Spoing. Dalam Pokédex, Grumpig ini berada di nomor urut 326. Grumpig ini memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 71,5 kg. Grumpig memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Grumpig juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan Es berkurang setengah. Grumpig ini menggunakan mutiara hitam di tubuhnya dalam meningkatkan gelombang daya psikisnya untuk mengontrol musuhnya secara total. Ketika ia menggunakan kemampuan khususnya itu, napasnya menjadi berat. Grumpig ini menggunakan mutiara hitam di tubuhnya untuk menggunakan kemampuannya yang luar biasa. Ia berdansa dengan aneh ketika melakukan hal tersebut. Mutiara hitam Pokemon ini dihargai sebagai karya seni oleh banyak orang. Grumpig sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Spinda. Spinda ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Panda Sport. Dalam Pokédex, Spinda ini berada di nomor urut 327. Spinda memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 5,0 kg. Spinda ini memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Spinda juga memiliki kemampuan sempoyongan, meningkatkan kemampuan menghindar jika Pokemon sedang bingung. Langkahnya sempoyongan dan terseok-seok, berjalan dalam waktu lama akan membuatnya merasa mual. Pola titik-titik di tubuh Spinda berbeda pada setiap individu. Dengan gerakannya yang sempoyongan, ia dapat menghindar dari serangan lawannya dengan cermat. Spinda sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Spinda ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe api atau tanah, Pokemon bertipe telepati, dan Pokemon bertipe api, dan juga Pokemon bertipe normal. Nah, Pokemon manakah yang akan menjadi pilihan kalian? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.